Belum genap 1 tahun para kepala daerah dilantik untuk mengemban amanah dari rakyat selepas Pilkada serentak 2024, kekuasaan itu pun runtuh seketika. Sumpah jabatan yang diucap di hadapan Presiden Republik Indonesia lantas tak membuat mereka takut akan jerat hukum atas segala tindakan tak terpuji. Satu persatu langkah politik sejumlah pejabat daerah justru berakhir bukan karena sudah menyelesaikan masa jabatannya, tapi karena tergoda praktik korupsi. Ironi memang, mereka yang datang dengan janji perubahan justru menyelewengkan kekuasaannya dengan berkorupsi. Padahal kepala daerah adalah salah satu pengguna anggaran terbanyak. Berkaitan dengan kepala daerah yang terjerat ataupun berkaitan dengan problem permasalahan tindak pidana korupsi, sebenarnya bahwa kepala daerah ini adalah salah satu pengguna anggaran negara. Angkanya sangat banyak ya, jumlahnya triliunan bahkan sampai puluhan triliunan. Tentu ini sebenarnya adalah sebuah amanah dari negara dan amanah rakyat. Tapi jangan lupa bahwa amanah ini juga diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amanah ini tentunya wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan. Di Ponorogo, Jawa Timur, karir Bupati nonaktif Sugiri Sancoko harus terhenti usai terjangkit operasi tangkap tangan atau OTT pada awal November 2025. Tak tanggung-tanggung, penyidik mengungkap Sugiri tersangkut dalam 3 klaster perkara. Suap pengurusan jabatan, suap proyek Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Sugiri ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Sucipto rekanan RSUD Ponorogo, serta Yunus Mahatma yang merupakan Direktur RSUD Dr. Haryono Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengakuan para tersangka pada awal 2025, Yunus Mahatma, Direktur RSUD Haryono Ponorogo, mendapatkan bocoran dirinya akan diganti dari jabatannya oleh sang bupati. Khawatir tak lagi menjabat posisi tertinggi di rumah sakit, ia pun datang untuk merayu Sugiri dengan menyodorkan sejumlah uang agar posisinya dipertahankan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Sebulan kemudian, KPK lagi-lagi mengendus praktik rasuah lainnya dari Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Ardhito diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 9 dan 10 Desember 2025. Fee yang dipatok sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek di wilayah kekuasaannya. Total aliran uang haram yang diterima diduga mencapai 5,75 miliar rupiah. Uang tersebut ternyata tak hanya disalahgunakan untuk dana operasional pribadi bupati, tetapi juga untuk pelunasan utang kampanye pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PT-EM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Ongkos politik yang tinggi inilah kerap kali menjadi biang kerok korupsi kepala daerah yang terus berulang. Sistem yang belum berubah membuat celah untuk membuat praktik korupsi ini semakin mengakar. Apalagi pengawasan oleh inspektorat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sehingga kontrol menjadi tidak optimal. Kalau kita lihat catatan dari KPK dan Kemdagri misalnya, untuk membiayai ongkos politik di level pilkada itu mulai dari 20 miliar sampai dengan 100 miliar.
tergantung dengan populasi daerahnya dan juga lokasi konstituensinya di mana. Sementara kalau kita lihat ya, benefit ataupun gaji yang diterima oleh bupati, wali kota atau gubernur tidak akan mungkin bisa menutupi ongkos politik ya selama pilkada tersebut. Meskipun ancaman dibui terpampang nyata bagi pihak yang mencoba melakukan praktik culas, tetap saja kalah dengan keinginan untuk mengambil jalan pintas guna meraup uang instan. Fenomena korupsi di level kepala daerah pun seolah sudah seperti bukanlah hal yang tabu. Kalau kita lihat fenomena korupsi di level kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur ya, kalau saya melihat catatan saya sejak tahun 2004 ya, setidaknya sejak KPK berdiri, itu bahkan lebih dari kasus korupsi itu didominasi oleh kasus korupsi yang terkait dengan kepala daerah. Lebih dari 160 kasus. Dan kalau kita lihat bahwa 60% ya kasus korupsinya itu dalam modus penyuapan. Para bupati yang kembali ditahan KPK menjadi pengingat keras bahwa kekuasaan tanpa integritas akan berujung pada jeratan hukum. Demi menutupi ongkos politik, kepala daerah mengambil peluang untuk bisa mencari secara kreatif sumber-sumber pendanaan politik untuk menutupi utang kampanye. Modus meminta uang muka atau jaminan proyek dengan nilai besar, suap pengurusan jabatan hingga promosi ASN membuktikan bahwa pola suap guna memperkaya diri sendiri dari para bupati memiliki kemiripan.